Nggak mungkin sendiri, panitera itu eselon 1 kok. Pejabat setara dengan eselon 1 kan pangkatnya tinggi sekali kan. Sudah Prof tahu ya paniteranya siapa ya? Ya tahu. Petugas yang menerimanya juga yang... Ya petugas yang terima, akhirnya kita telusuri siapa yang suruh datang, ada gitu. Nah, atas perintah siapa? Panitera, saya tanya. Atas perintah katanya bosnya kita gitu. Oh, ketua berarti. Bosnya kita. Bosnya kita. Oh, bosnya kita. Bosnya kita. Oh, iya. Berarti atasnya ketua, Prof. Bosnya. 90 itu karena sudah jelas. Jadi kalau kemarin pernah beredar ada seorang pakar mengatakan itu tidak disidangkan sama sekali, saya juga itu salah itu. Saya merevisi. Itu disidangkan? Ya, saya merevisi begini. Setiap perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi diregistrasi dulu. Setelah diregistrasi maka dilakukan sidang panel. Jadi ketua membentuk panel yang menangani, yang menerima perkara itu setelah diregistrasi. Panelnya terdiri dari 3 orang. Pasti menerima permohonan itu dulu. Itu namanya sidang pendahuluan menerima permohonan. Pasti harus dilakukan. Nggak ada yang terlewati, itu pasti. Nah itu pada waktu sidang pendahuluan sudah dilakukan. Terus kemudian kita itu yang kedua memberi nasihat pada pemohon. Nasihatnya itu apa? Permohonan ini supaya diperbaiki. Diperbaikinya karena ada PMK. PMK itu Peraturan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana tata beracara menerima permohonan. Nah itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Nah itu dinasehatkan oleh hakim panel. Semua permohonan pasti melalui itu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak disidangkan sama sekali, salah. Nah itu sudah diterima, kemudian dinasehati, diperbaiki sudah. Ini yang 3 itu juga mau begitu. Yang 1 ini yang perkara 90 juga begitu. Nah sudah diperbaiki. Diperbaiki, dimasukkan kembali, diterima dalam sidang perbaikan permohonan. Sudah semua. Jadi ada 3. Nah ini setelah itu ada rapat permusuhan hakim untuk memutuskan apakah permohonan ini diteruskan pada sidang pembuktian atau tidak. Kalau diteruskan dalam sidang pembuktian maka mengundang keterangan pemerintah, keterangan dari DPR. Jadi harus ada keterangan pemerintah dan DPR untuk mendengar dulu itu pembuatan ini gimana sih? Gitu. Itu kita nilai kan. Setelah itu dilanjutkan mendengarkan keterangan saksi atau ahli yang kita minta dari pemohon. Setelah saksi atau ahli dari pemohon, kita minta saksi ahli dari pemerintah atau dari DPR juga. Setelah lengkap itu baru diputus dalam RPH. Tapi ternyata kalau yang 3 ini kan sudah pas, yakin. Jadi nggak perlu sidang pembuktian. Karena apa? Ini open legal policy, bukan kewenangan kita. Itu kewenangannya pembuat undang-undang. Jadi tidak dilanjutkan. Gitu. Jadi tidak dilanjutkan. Nggak usah ada sidang pleno untuk mendengar keterangan saksi atau ahli. Itu sidang pembuktian namanya. Nah, untuk yang perkara 90 ini juga begitu. Nggak perlu karena sudah. Jadi tidak perlu dilakukan sidang pembuktian. Sebelum itu diputus, ternyata kita menerima pemberitahuan bahwa perkara 90 itu dicabut. Jadi ditarik oleh pemohon. Itu baru pada hari Jumat ditarik pemohon, kita dengar begitu. Oh berarti ya sudah selesai. Berarti udah nggak ada berarti kan nggak ada permohonan lagi kan. Ternyata pada hari Senin, loh kok ada lagi. Surat pencabutan itu ditarik kembali. Ditarik kembali, kita tanya pada panitera, kapan narik kembali? Hari Sabtu. Lu hari Sabtu kan kantornya libur kan. Aneh lembur kan? Berarti Prof. Enggak ada lembur. Enggak ada lembur kan. Enggak ada lembur. Paniteranya siapa Prof yang menerima?
Ya panitera, ada panitera. Berarti itu sebutannya panitera lembur berarti Lembur ya. ya. Soalnya libur-libur dia Panitera masuk. itu tidak nerima tapi Meneruskan. memerintahkan kepada yang front office-nya. Itu di depan. petugas untuk menerima permohonan suruh datang hari Sabtu pagi, suruh menerima. Oh, si paniteranya nyuruh. Panitera nyuruh, kan panitera nggak mungkin sendiri. Panitera itu eselon 1 kok. Iya. Pejabat setara dengan eselon 1 kan pangkatnya tinggi sekali kan. Sudah Prof tahu tinggi ya kan. paniteranya siapa ya? Ya tahu. Petugas yang menerimanya juga yang Ya petugas yang terima, akhirnya kita telusuri siapa yang suruh datang, ada gitu. Nah, atas perintah siapa? Panitera saya tanya, atas perintah katanya bosnya kita gitu. Oh, ketua berarti. Bosnya kita. Bosnya kita. Oh, bosnya kita. Bosnya kita. Oh, iya. Berarti atasnya ketua, Prof. Bosnya kita gitu. Jadi ceritanya begitu. Kan aneh. Nah, terus hari Senin Ini kita tingkat atas nih berarti. kita ini. rapat permusyawaratan hakim itu ini ternyata nggak dicabut. Gimana? Dilanjutin lagi lah. Kan kita bingung. Sudah dicabut, dimasukkan kembali, yang surat pencabutannya ditarik. Nah, kalau begitu untuk meyakinkan hakim itu kita bersembilan itu hati-hati. Kalau begitu kita harus minta konfirmasi dah. Apa benar sih cabut atau tidak gitu kan? Oh, iya. Nah, terus diadakan, kita sepakat dalam rapat putusan hakim mengatakan ini perlu dimintakan ada sidang pendahuluan kembali meminta konfirmasi. Nah, pada waktu itu diminta konfirmasi, ditanya, ini gimana sih sebetulnya permohonan ini? Hakim nanya ke siapa? Ke Hakim pemohonnya nanya ke- berarti. Ditanya pemohon kan? Pemohon, ya. Nah, yang hadir kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya akhirnya di dalam sidang panel kita tanya kan? Panelnya nanya, ini gimana? Iya, pencabutannya ditarik, nggak jadi dicabut. Loh, kenapa? Karena ini kan ditanya betul kan? Loh, kenapa kok tadinya sudah dicabut kok Dibalikin pencabutannya lagi. ditarik Iya. kembali, dimasukkan kembali? Karena belum ada koordinasi antara kuasa hukum Sama pemohon. dengan pemohon. Oh, kalau begitu, ya ini berarti hidup lagi kan? Tapi sebetulnya yang aneh itu begini. Satu, itu di hari libur diterimanya. Ya. Iya. Yang kedua, selama ini kalau sudah ditarik nggak bisa masuk lagi. Jadi Harus baru- bikin permohonan baru gitu loh, Prof. Harus permohonan Iya. baru. Ini baru pertama kali kejadian. Dan kalau permohonan baru pun itu harus ada syarat-syarat. Permohonan baru itu ada tidak boleh sama persis dengan permohonan yang sebelumnya. Karena itu melanggar asas nebis in idem. Iya, iya, iya. Harus ada lain. Nah, Iya, itu iya, yang jadi aneh lah. Setelah itu kemudian rapat putusan hakim. Dalam rapat putusan hakim jadi rame. Akhirnya dikabulkanlah perkara 90 itu, dimaknai ya usianya tidak diturunkan, tapi dinaknai kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah berpengalaman itu boleh usianya tidak mencapai usia 40 tahun. Itu dikabulkannya. itu begitu. berarti tuh hari-hari yang menegangkan gitu ya. Ya nggak menegangkan. Membingungkan ya, Prof. Nah, Ya, Prof, kalau saya melihat bukan membingungkan, tapi selama saya di Mahkamah Konstitusi ini aneh. Itu Tapi aneh. ada- Makanya saya dalam dissenting saya mengatakan ini ada atmosfer yang negatif. Karena saya apa? Hakim konstitusi itu saya setelah menjadi hakim konstitusi kemudian begini. Jadi hakim konstitusi tidak sekedar menyampaikan ini, pakai ini, tapi juga pakai ini. Nah, ini kok aneh. Kalau dari sisi ini juga prosedurnya agak lucu, dari sisi ini ada apa gitu. berarti Prof udah berasa pada saat itu. Nah, saya merasanya ini atmosfernya negatif, itu saya tulis dalam dissenting saya. Dissenting, ya. Bukunya sudah saya terbitkan. Berarti dari 9 hakim itu yang menolak 3 ya kalau nggak salah, Prof. Yang menolak 4. Menolak 4 ya. Lambat. Yang menolak 4, tapi yang 3 pokok masalah, pokok persoalannya, yang satu berkenaan dengan ini tidak punya legal standing, tidak sampai ke situ. Yang 2 konkuring, yang 3 mengabulkan. Konkuring maksudnya gimana, Prof? Konkuring itu pertimbangannya sama, pertimbangannya berbeda, tapi amarnya Sama. sama. Tetapi sebetulnya amarnya juga berbeda itu, yang 2 itu. Karena yang 2 itu mengatakan pertimbangannya
ini boleh dimaknai, tetapi itu bukan bupati, kepala daerah, bupati, wali kota, tapi tingkat gubernur. Dan gubernurnya gubernur provinsi yang kayak apa, itu diserahkan pada pembentuk undang-undang. Jadi sebetulnya nggak bisa digabungkan yang tiga ini. Itu aneh lagi. Itu Jadi sebenarnya cuma 3 orang Berarti cuma doang 3 ya. orang. Berarti nggak. Berarti dari 6 banding 3 Iya. mestinya itu kalah. perbandingannya, Iya. kalau itu dihitungnya perbandingannya 3 mengabulkan, 3 menolak 3. dari sisi substansi, yang 2 ngambang, yang 1 dissenting tapi berkenaan dengan legal Legal standing. standing, ya. Lah itu dihitung. Loh ketuanya ada di mana? Ketuanya ada di 3 mengabulkan. Kalau 3 sama 3, yang 3 itu kan anggota. Ya akhirnya dianggap menang yang itu. Tapi saya nggak ikut sudah. Udah nggak ikut lagi tuh itu. Saya walk out, saya nggak ikut tanggung jawab, saya keluar. Tapi saya dissenting, saya bilang begitu. Berarti ketua MK pada saat itu sangat berperan juga ya. Itu memang ketua, bukan berperan, kolektif kolegial. Tetapi istilah yang dipakai bahasa Padang, bahasanya Prof. Saldi, selangkah dikedepankan, kalau seranting itu ditinggikan seranting. Gitu. Tapi kolektif kolegial. Dalam hal misalnya 4-4, kan bisa terjadi 4-4. 4-4 ya. Nah, itu di mana ada ketua itu yang menang. Oh gitu. Itu meskipun sama-sama kolektif kolegial, tapi kalau dalam pengambilan putusan terjadi draw, di mana ada ketua di situ yang menang. Tapi kan Prof, akhirnya putusan dari MK menyatakan bahwa itu ada pelanggaran, cacat secara konstitusi. Iya, MK-nya mengatakan bahwa itu ada masalah gitu. Sehingga ada sanksi terhadap ketua terhadap bos saya. Ya. Itu. Dan setelah itu kan MK itu mengalami masa-masa yang berat pada saat Ya, itu. betul. Tingkat kepercayaan nanti udah dibangun sekian lama oleh Pak Mahfud, Pak Jimli, Prof Arief, itu langsung Turun, drop. Ya. drop. Apa Ya. yang Prof rasakan pada saat itu? Akhirnya begini, ada keinginan kolektif para hakim untuk melakukan introspeksi. Melakukan introspeksi sehingga kemudian MK membenahi diri. Kan setelah ada bahwa kemudian bos itu diganti, ya kan, karena ini ada sanksi tidak boleh memimpin lagi, ya, terus dipilih baru, konfigurasi pemimpin yang 2 orang pimpinan ini mengajak kita bersama-sama untuk mari kita bersama-sama memperbaiki diri, melakukan introspeksi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Itu mulai ini perbaikannya macam-macam. Perbaikan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, kemudian kita membentuk MK yang permanen. Kalau masa jabatannya habis langsung kita perpanjang, pilih kembali. Kemudian kita sidangnya juga disiplin. Kita sidang sejak saat itu jam 8 pagi sampai selesai, sampai sore, sampai malam itu kita sidang. Dan selalu live streaming tuh ya. Dan kemudian keterbukaan, ya, transparansi, akuntabel kita anukan semuanya itu. Nah, sehingga lambat laun mengalami perbaikan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menemukan kembali kepercayaan publik. Di mana kepercayaan publik itu dibangun banyak putusan-putusan yang kemudian berpihak kepada konstitusi. Artinya konstitusi kita jalankan secara lurus supaya undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif betul-betul konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan konstitusi. Ya, misalnya saja pada waktu kita memutuskan menurunkan parliamentary threshold pilkada, misalnya itulah. Atau kalau enggak ini usia kepala daerah, itu kan tadinya sudah diputus Mahkamah Agung sejak saat pelantikan. Nah, tapi ada permohonan di Mahkamah Konstitusi mengatakan ini yang benar gimana, gitu. Ya, Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya membela
atau menegaskan yang benar itu pembentuk undang-undang. Karena letaknya itu di syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Nah, itu ditegaskan oleh mahkamah itu sejak saat pencalonan. Berarti MK nggak mau kecolongan 2 kali. Nah, itu harus nggak kecolongan 2 kali, nggak salah 2 kali. Nggak salah dong. Nah, berarti Jangan menggunakan istilah kecolongan. Kalau Jadi misalnya MK Prof lihat nih. itu karena yang benar itu ya itu. Iya. Berarti kita nggak mengatakan bukan sejak pelantikan, tapi pembentuk undang-undang. Jadi kita itu membela pembentuk undang-undang sudah benar. Iya kan? Tapi waktu itu kalau nggak salah pembentuk undang-undangnya mau nggak terima kan? Terus jadi akhirnya masyarakat geger kan? Itu akhirnya nggak jadi kan? Yang benar putusan mahkamah. Emang menarik ya politik di Indonesia ya Prof ya? Nah, ya, Lucu menarik ya. sekali, menarik sekali. Kalau Prof, Karena gimana? kita baru belajar lah, belajar. Mahkamah Konstitusi kan lembaga yang baru 20 tahun, ya kan? Padahal kalau negara-negara lain Eropa itu kan sudah Dari awal ya Prof. sejak awal kan itu teori itu.